Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Jerman belum membaik usai Piala Dunia, Flick nolak panik. Jerman kalah 0-1 dari Polandia dalam laga uji coba membuat mereka gagal menang di 3 laga terakhir. Die Mannschaft belum menunjukkan sinyal bangkit usai performa mengecewakan di Piala Dunia 2022. Kondisi ini jelas tak diharapkan pelatih Hansi Flick yang diberi kesempatan kedua usai Jerman tersingkir dalam fase grup di Qatar. Meski begitu, ex-pelatih Bayern Munich melihat semuanya masih berada di jalur yang benar jelang Piala Eropa 2024. Malta versus Inggris, pertunjukan gemilang Trent sebagai gelandang. Trent Alexander-Arnold tampil gemilang saat diturunkan sebagai gelandang pada laga Malta versus Inggris. Ia turut mencetak 1 gol di laga ini yang berakhir kemenangan The Three Lions 4-0. Ia berharap penampilannya di sektor gelandang membuatnya kian rutin tampil bersama Inggris. Apalagi ia juga sudah kembali rutin bermain di lini tengah sebagai inverted wings back dalam beberapa bulan terakhir bersama Liverpool. Marc-Andre ter Stegen jalani momen terbaik di Barcelona. Marc-Andre ter Stegen tampil luar biasa bersama Barcelona di musim 2022-2023. Dia mengaku bermain lebih baik saat ini ketimbang sebelumnya. Ketangguhan Marc-Andre ter Stegen di bawah gawang turut membantu Barcelona keluar sebagai juara La Liga. Las Culés cuma kebobolan 20 gol dari 38 pertandingan. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, memuji performa ter Stegen. Menurutnya, pemain 31 tahun tersebut adalah kiper terbaik di dunia saat ini. Mudryk memble di Chelsea, ini saran Shevchenko. Mikhailo Mudryk tampil mengecewakan setelah dibeli dengan harga mahal oleh Chelsea. Legenda sepak bola Ukraina Andriy Shevchenko pun buka suara. Legenda Ukraina yang juga ex-pemain Chelsea melihat Mudryk punya potensi besar, tapi mesti mampu menjaga kepercayaan dirinya setelah start yang sulit. Bayern Munich kejar Kyle Walker. Bayern Munich dilaporkan mendekati Manchester City untuk peluang transfer Kyle Walker. Ada kans cukup besar Walker mempertimbangkan pindah. Musim panas ini jadi kesempatan terakhir Manchester City untuk menjualnya dengan harga yang cukup bagus. Posisi tawar mereka tak terlalu kuat, apalagi Walker mempertanyakan kesempatan bermainnya. Persoalan waktu bermain inilah yang akan menjadi pertimbangan Walker. Sergio Ramos diklaim tolak Arab Saudi, mau balik ke Spanyol. Ramos dikaitkan dengan sejumlah klub. Legenda Real Madrid tersebut santer disebut mendapat tawaran bermain di Arab Saudi. Melansir Football Espana, Sergio Ramos menolak tawaran yang datang dari Arab Saudi. Dia masih ingin bermain di Eropa, khususnya di Spanyol. Ramos kini dikabarkan tertarik bermain di Sevilla. Benjamin Mendy resmi dilepas Manchester City akhir bulan ini. Manchester City akan melepas Benjamin Mendy di musim panas ini. Kontrak bek asal Prancis itu tak akan diperpanjang, menyusul statusnya yang masih berurusan dengan hukum. Mendy sudah absen membela City sejak Agustus 2021 usai ditangkap karena dituduh melakukan sejumlah kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual. Ia pun diskor sejak saat itu. Ini tantangan Arsenal tuntaskan transfer Declan Rice. Arsenal belum mendapatkan perkembangan signifikan lagi dalam transfer Declan Rice. Skema pembayaran dituding jadi tantangan mereka, mengingat persaingan untuk mendapatkan Rice cukup ketat. Dengan minat dari Manchester City dan juga Bayern Munich, Arsenal ingin bergerak cepat.
Serius sih Moises Caicedo, Chelsea siapkan tawaran resmi. Chelsea benar-benar serius ingin memboyong Moises Caicedo ke Stamford Bridge. Menurut pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, Chelsea sudah memutuskan untuk mengirim tawaran resmi ke Brighton. Tawaran Chelsea untuk gelandang 21 tahun Ekuador akan dikirimkan minggu depan. Pembicaraan personal antara Chelsea dengan Caicedo sendiri sudah mencapai tahap di mana sang pemain menyatakan bersedia gabung mereka. Bagi Chelsea, ini adalah transfer yang tidak boleh sampai gagal. Tottenham bakal permanenkan Dejan Kulusevski dari Juventus. Tottenham bakal membeli Dejan Kulusevski secara permanen dari Juventus. Kedua klub saat ini sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Menurut pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, Tottenham dan Juventus sudah mencapai kata sepakat untuk transfer permanen Kulusevski. Kesepakatannya berada di angka 30 juta euro. Julian Nagelsmann batal latih Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain tidak akan menunjuk Julian Nagelsmann sebagai pelatih mereka. Spesialis bursa transfer Fabrizio Romano mengkonfirmasi pemberitaan El Equipe bahwa pelatih asal Jerman itu tidak akan berada di pinggir lapangan PSG. Romano mencatat bahwa keputusan itu dibuat karena Julian Nagelsmann dan Paris Saint-Germain tidak sepakat dengan beberapa detail krusial. Jurnalis asal Italia ini tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang apa yang membuat kedua belah pihak meninggalkan meja perundingan. Leon Goretzka bahas rumor transfer dirinya ke Manchester United. Leon Goretzka menjalani musim yang luar biasa untuk Bayern Munich dengan membantu mereka mempertahankan gelar juara Bundesliga. Terlepas dari penampilannya, ada rumor yang beredar tentang masa depannya di Allianz Arena. Pemain internasional Jerman itu juga telah dihubungkan dengan kepindahannya ke raksasa Premier League Manchester United. Namun belakangan Goretzka memberikan bantahan terkait kabar tersebut. Saya tidak memiliki rencana lain kecuali bertahan di Bayern. Kami memiliki rencana besar untuk tahun depan, ujar Goretzka. Jika gagal gabung MU, Mason Mount tak akan perpanjang kontrak di Chelsea. Mason Mount kemungkinan akan meninggalkan Chelsea dengan status bebas transfer pada musim panas tahun depan jika pembicaraan dengan Manchester United gagal. Pemain berusia 24 tahun itu memiliki 1 tahun tersisa dari kontraknya di Stamford Bridge dan tetap tidak mau menandatangani kesepakatan baru setelah menolak beberapa tawaran dari klub London Barat. Manchester United akan berusaha mendapatkan Mount jika dia tersedia dengan status bebas transfer pada musim panas tahun depan. Namun akan ada banyak persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Harry Kane pecah rekor di kemenangan Inggris versus Malta. Inggris mengamankan kemenangan ketiga di kualifikasi Euro 2024 dengan menaklukkan Malta 4-0. Kapten Harry Kane menyumbangkan gol di laga tersebut yang sekaligus menghantarkannya kembali memecahkan rekor. Ia menorehkan gol ke-50 di pertandingan kompetitif bersama The Three Lions, sekaligus meneruskan rekor mencetak gol dalam 11 pertandingan kualifikasi Euro secara beruntun. Secara keseluruhan, ia kini mengoleksi 56 gol untuk The Three Lions dan ingin terus menambahkan golnya untuk tim besutan Gareth Southgate. AC Milan jadi salah satu tim yang menginginkan jasa Roberto Firmino. AC Milan jadi salah satu dari 4 klub Serie A yang jadi tujuan Roberto Firmino. Firmino bisa menjadi pemain yang berpengalaman dengan status bebas transfer. Diperkirakan ada penyerang yang akan tiba setelah perpisahan Ibrahimovic dan kemungkinan Firmino dapat menggantikan sang pemain Swedia. Namun Gol mengakui bahwa sulit untuk membayangkan Firmino sebagai rekrutan Milan jika mempertimbangkan usia dan gajinya. Pemilik Redbeard lebih memilih investasi yang lebih terarah, terutama pemain yang lebih muda dengan harga yang lebih murah. Napoli resmi permanenkan Giovanni Simeone dari Hellas Verona. Giovanni Simeone resmi menjadi milik Napoli sepenuhnya dengan kontrak hingga 2026 setelah menjalani masa pinjaman selama semusim dari Hellas Verona.
Simeone ikut andil dalam keberhasilan I Partenopei meraih gelar Scudetto pada musim ini dengan sukses mencetak 4 gol dan sebuah assist dari 25 pertandingan di Serie A. Partenopei menghabiskan mahar 3 juta euro untuk meminjam Simeone pada musim lalu dan akan membayar 12 juta euro untuk menggaetnya secara permanen. Tanpa diskon, Inter putuskan bayar penuh transfer Acerbi dari Lazio. Inter kabarnya telah memutuskan untuk membayar nilai transfer yang telah disepakati untuk mempermanenkan transfer defender veteran Francisco Acerbi dari Lazio musim panas ini. Hal tersebut dilakukan setelah Presiden Claudio Lotito enggan memberikan diskon pada Nerazzurri, jadi tim besutan Simone Inzaghi memutuskan untuk membayar penuh nilai transfernya sebesar 4 juta euro guna mengamankan servisnya secara permanen. Masa baktinya di ibu kota berakhir dengan agak sengit dan kepindahannya merupakan langkah terbaik bagi kedua belah pihak. Steven Zhang disarankan lepas kepemilikan Inter Milan. Mantan CEO Inter Milan Ernesto Paolillo berharap Presiden klub Steven Zhang menjual Nerazzurri kepada pihak investor yang baru. Ia mengaku ingin melihat mantan klubnya berada di bawah pengawasan pemilik baru yang dapat membimbing klub menuju jalur yang aman. Saya berharap Steven Zhang menjual Inter Milan dan menyerahkannya ke tangan yang tepat. Klub seperti Nerazzurri harus selalu memiliki keharusan yang sangat penting untuk melaju di perairan yang aman, ujar Ernesto Paolillo. Jurnalis Maroko berindikasi Sofyan Amrabat bakal gabung Barcelona. Seorang jurnalis asal Maroko, Izem Anas, mengatakan bahwa Sofyan Amrabat bakal bergabung dengan salah satu tim La Liga musim ini, dengan Barcelona dikabarkan berminat kepadanya. Sofyan Amrabat telah dikaitkan dengan Barcelona sejak Januari lalu, namun demikian Fiorentina selaku klub pemilik menolak untuk melepasnya di tengah musim. Kini situasi lebih terbuka, nilai transfer 20 juta euro relatif murah bagi tim besar. Lebih baik lagi untuk Barca karena mereka sedang berada dalam masalah finansial. Lionel Messi, saya ingin dikenang sebagai orang baik. Messi merupakan salah satu sosok fenomena di sepak bola dunia dengan berbagai penghargaan individu dan trofi bersama tim yang dibelanya. Messi pun mengakhiri penantian mengangkat trofi Piala Dunia pada 2022 lalu di Qatar. Messi berharap dirinya tetap dikenang sebagai sosok manusia yang baik tanpa harus menyertakan embel-embel kesuksesannya di dunia olahraga. La Pulga tidak ingin publik melihat dirinya sebagai salah satu bintang sukses di sepak bola. Saya ingin dikenang sebagai orang yang baik, di atas segalanya lebih dari sisi olahraganya, ujar Messi. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!